Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda kampung yang beruntung bertemu dengan ibu kos yang perhatian dan penuh kasih sayang di Bandung. Di sebuah desa kecil yang terlindung oleh hamparan sawah, di mana suara jangkrik meramaikan malam yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Andy. Usianya baru 20 tahun, namun beban hidup yang ia pikul jauh lebih berat dari usianya yang muda. Sejak kecil, Andy telah menjadi tiang penyangga keluarga. Ayahnya telah berpulang 5 tahun lalu, ditelan penyakit yang tak bisa disembuhkan. Sejak itu, dunia Andy berubah selamanya. Ia menjadi ayah, kakak, sekaligus penopang hidup bagi ibu dan dua adiknya yang masih bersekolah. Setiap pagi, ketika matahari baru saja mengintip dari balik cakrawala, Andy sudah berada di ladang milik tetangga. Cangkul di pundaknya, harapan di hatinya. Di sela-sela waktu yang ada, ia mengumpulkan kayu bakar, membantu mengangkat padi, atau menjadi buruh angkut di pasar. Semua itu ia lakukan demi dua hal: menafkahi ibu yang kini terbaring lemah dan menyekolahkan kedua adiknya. Ibu Andy, Bu Sumi, dulunya adalah wanita yang kuat, namun kini tubuhnya semakin kurus, lemah. Ia hanya bisa berbaring di kasur tipis di sudut rumah yang sudah rapuh. Nafasnya berat, suaranya pelan, dan sesekali batuk mengguncang tubuhnya. Setiap kali Andy melihat sang ibu, ada sembilu yang menusuk dadanya. Ia tahu, jika tak segera berbuat sesuatu, keadaan ibunya akan semakin buruk. Sedangkan adik-adiknya masih terlalu muda untuk memahami kerasnya dunia. Suatu malam, ketika tenang dan sepi menyelimuti desa, Andy duduk termenung di bawah cahaya lampu minyak. Ia menatap foto almarhum ayahnya dengan pandangan penuh harapan. Berbisik lirih, aku janji. Aku akan selamatkan ibu. Aku akan bahagiakan keluarga kita." Keesokan harinya, Andy mengambil keputusan besar. Ia akan merantau ke Bandung, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengubah nasib. Informasi lowongan kerja yang didapatnya dari grup Facebook di warung depan gang tetangga memberi secercah harapan. Seleksi dilakukan di Bandung, minggu ini juga. Tanpa berpikir panjang, Andy menulis surat lamaran dengan bantuan guru sekolah lamanya dan menyiapkan tas kecil berisi pakaian seadanya. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya yang lemah. "Bu, doain Andy ya. Andy mau ke kota cari kerja, biar bisa beliin obat buat ibu dan buat sekolahin adik-adik," katanya dengan suara penuh harap. Bu Sumi mengangkat tangannya yang gemetar, air mata menetes di sudut matanya. "Hati-hati anak, ibu selalu doain kamu," jawabnya pelan, penuh kasih. Dua adik Andy, Dede dan Ujang, memeluknya erat, tahu betul bahwa kakaknya adalah satu-satunya harapan mereka. Andy melangkah keluar rumah, di jalanan desa yang lengang, dengan tas kecil dan surat lamaran yang terlipat rapi di tangannya. Sebuah truk barang yang akan menuju kota akhirnya berhenti di tepi jalan. Dengan suara bergetar, Andy meminta tumpangan kepada sopir truk. "Pak, saya mau ke Bandung. Bisa nebeng?" tanyanya dengan hati yang penuh harapan. Sopir truk itu menatap Andy dengan iba, kemudian mengangguk. "Naik nak, tapi ini truk barang, gak nyaman." "Kamu tahan ya," ujarnya. Perjalanan dimulai. Truk melaju melewati jalan berlubang dan tanjakan curam. Andy berpegangan erat pada tali terpal. Tubuhnya menggigil karena angin malam yang menusuk kulit. Namun tekadnya jauh lebih kuat dari dinginnya perjalanan. Belasan jam berlalu, akhirnya truk itu memasuki kota Bandung. Lampu-lampu kota menyilaukan matanya yang belum terbiasa. Ia turun di dekat kawasan industri, berdiri di tepi jalan, mata berbinar menatap gedung-gedung pabrik yang menjulang tinggi. Ia merogoh sakunya dan mendapati alamat tempat seleksi yang telah ia simpan. Dengan langkah mantap, Andy menuju tempat itu, berharap pintu rezeki segera terbuka untuknya. Namun kenyataan tak semanis harapan. Setelah berjam-jam mengantre, menjalani tes tulis, tes fisik, dan wawancara singkat, Andy dipanggil oleh petugas rekrutmen. "Maaf ya mas, untuk saat ini kamu belum lulus. Tapi tetap semangat ya, coba lagi lain waktu," kata petugas itu dengan nada yang tak bisa menghapus kecewa yang mendera.
Jawaban itu bagai petir yang menyambar tubuh Andy. Ia berdiri kaku, menggenggam surat lamaran yang kini kusut. Langkahnya gontai saat keluar dari gedung itu. Dunia seakan berhenti berputar. Di tepi jalan, Andy duduk termenung di trotoar. Langit sore mulai gelap, dan ia tak tahu harus kemana. Uangnya hanya cukup untuk sekali makan, tak ada tempat tinggal, tak ada sanak saudara. Aku nggak boleh pulang, aku harus tetap di sini, harus cari cara. Gumamnya, mengusap wajah yang dipenuhi keringat dan air mata. Ia berdiri kembali, lalu mencari masjid untuk berlindung malam itu. Takdir kembali mempertemukannya dengan harapan baru. Di dinding warung dekat masjid, sebuah kertas terpasang, dibutuhkan segera kurir paket, syarat mudah, langsung kerja. Andy menatap kertas itu dengan mata berbinar. Bismillah, mungkin ini jalanku, ujarnya sambil melangkah menuju alamat yang tertera. Andy tiba di depan ruko kecil yang tampak sederhana namun sibuk. Di kaca depannya terpasang tulisan, CV Indah Karya Logistik, layanan antar paket cepat dan aman. Ia menelan ludah, merapikan pakaian dan rambutnya, lalu masuk dengan secarik surat lamaran yang sudah lusuh. Begitulah kisah seorang pemuda yang tak pernah menyerah pada takdir. Meskipun dunia seringkali mencoba menundukkan langkahnya. Seorang pria setengah baya, berkumis tebal dan bersuara lantang, menatap Andy dari balik meja. "Kamu yang mau daftar jadi kurir?" tanyanya cepat. "Iya, Pak. Saya baru dari kampung. Niat saya kerja keras, yang penting halal," jawab Andy dengan semangat meski suara dan tangannya sedikit gemetar. Pria itu memperhatikan Andy sejenak, lalu mengangguk pelan. Orang kampung biasanya ulet, tapi kerja di sini nggak gampang. Siap panas-panasan, kehujanan, dan kadang nggak pulang sampai malam. "Saya siap, Pak. Asal saya bisa kirim uang buat ibu saya yang lagi sakit di kampung," ucap Andy, suara lirih tapi penuh tekad. Ucapan itu membuat pria tersebut terdiam sejenak. Kemudian, ia berdiri dan menyerahkan kunci motor. "Oke, ikut saya. Ini motor pinjaman perusahaan. Jangan dipakai macam-macam. Jaga baik-baik." Andy tersenyum lebar, tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dalam hidup Andy. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari muncul, ia sudah bersiap di garasi kecil bersama para kurir lainnya. Dengan semangat menyala, ia mengantar paket ke segala penjuru kota, dari gedung-gedung tinggi hingga gang sempit di pinggiran. Namun, satu masalah masih menghantui: tempat tinggal. Andy berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya. Ia tidur beralaskan sajadah, menggigil saat malam datang, mencuci pakaian di kamar mandi umum, dan menahan lapar demi bisa mengirim uang ke kampung. Uang yang ia sisakan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Hingga suatu hari, saat menyusuri gang rindan di ujung kota, Andy melihat sebuah rumah besar dengan papan kecil di depannya, "Terima kos harian bulanan, Ibu Ratih." Dengan ragu, ia mengetuk pintu rumah yang tampak megah namun bersahaja itu. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Ia mengenakan daster batik, rambut dikuncir rapi, wajahnya bersih dan teduh. "Ibu Ratih ya?" tanya Andy. "Saya mau ngekos, Bu. Tapi saya belum punya uang. Saya baru kerja, bisa bayar setelah gajian." Ibu Ratih menatapnya lama. "Namamu siapa, Nak?" "Andy, Bu. Saya dari kampung. Kerja jadi kurir. Saya nggak butuh kamar bagus, asal bisa tidur dan bersih." Tatapan Ibu Ratih seolah menilai ketulusan pemuda di depannya. Lalu ia mengangguk pelan. "Oke, Andy. Kamu bisa pakai kamar paling ujung. Ini kuncinya. Tapi jangan bawa teman, ya?" Andy menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya nggak akan nyusahin." Kamar itu sederhana, tapi bagi Andy, itu adalah istana. Malam itu, ia bersujud lama, air matanya membasahi sajadah.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa tidur nyenyak, tak takut hujan, tak lagi dihantui rasa lapar. Hari berganti minggu. Andy bekerja dengan semangat. Ia dikenal pelanggan sebagai kurir yang ramah, rajin, dan tak pernah mengeluh. Setiap gajian, sebagian besar langsung ia kirim ke kampung. Hanya menyisakan sedikit untuk bertahan hidup. Hingga suatu malam yang dingin, ponselnya bergetar. Pesan dari adiknya masuk. "Kak, ibu makin parah. Kata dokter harus dirawat. Tapi kita nggak punya uang." Andy terduduk. Uang di dompetnya hanya cukup untuk makan 2 hari. Tapi tanpa ragu, ia pergi ke ATM dan mengirim semuanya ke kampung. Keesokan paginya, Ibu Rati mengetuk pintu-pintu penyewa kos untuk menagih uang sewa. Saat tiba di kamar Andy, ia melihat wajah pemuda itu pucat dan sembab. "Kamu belum bayar kos. Kenapa?" tanyanya tegas. Andy menunduk. "Maaf, Bu. Ibu saya sakit. Saya kirim semua uang ke kampung. Tapi saya janji, bulan depan saya bayar 2 kali lipat." Alih-alih marah, Ibu Rati duduk di kursi depan kamar, menatap Andy lama. "Aku nggak tega lihat kamu seperti ini. Begini, mulai besok bantu aku di kebun. Pagi sebelum kerja dan sore setelah pulang. Sebagai gantinya, kamu nggak usah pikirin kos dulu. Gimana?" Andy menatapnya, terkejut. "Bu, saya nggak enak." "Nggak apa-apa, aku juga butuh bantuan. Kebun mulai berantakan. Tapi kamu harus janji, tetap semangat." "Saya janji, Bu. Terima kasih." Keesokan paginya, selepas subuh, Andy mulai bekerja di kebun. Ia menyiram bunga, mencabut rumput, menata pot. Sore harinya, meski lelah, ia kembali membantu Ibu Rati. Diam-diam, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Ibu Rati mulai sering mengobrol, membawakan teh, bahkan sesekali menyiapkan makan malam untuk Andy. Bagi Andy, sosok ibu yang selama ini hanya bisa ia rindu dari kejauhan, kini hadir dalam bentuk yang lain. Namun, dalam diam, Ibu Rati mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kasih seorang ibu kos. Hari itu, matahari terik membakar aspal kota Bandung. Keringat mengalir deras di wajah Andy saat mengantar paket. Tubuhnya letih setelah pagi harinya berkutat di kebun, tapi semangatnya tak pernah padam. Demi ibu di kampung, demi masa depan Dedek dan Ujam, bisiknya saat motornya berguncang di jalanan rusak dan tanjakan curam. Andy memarkir motor pinjamannya di halaman masjid. Seperti biasa, setelah azan zuhur berkumandang, dengan hati-hati, ia menurunkan paket yang akan diantarnya begitu salat selesai. Namun, setelah menunaikan salat, sebuah kenyataan pahit menunggu. Motor itu hilang. Begitu juga dengan paket yang ada di dalam box motornya. Andy tertegun, matanya membelalak, nafasnya tercekat, dan ia berlari ke sana kemari, bertanya pada jamaah sekitar. Tapi, tidak ada yang tahu. Beberapa hanya menggelengkan kepala, sementara sebagian lainnya mengangkat bahu. Tubuh Andy gemetar, dan hatinya merasa seolah berhenti berdetak. Ia terduduk di trotoar depan masjid, menutupi wajah dengan tangan, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya motor dan paket yang hilang, tetapi juga pekerjaan dan harapan untuk keluarganya. Sore itu, dengan langkah berat, Andy berjalan kaki menuju kantor tempatnya bekerja. Setiap langkah terasa seperti memikul batu besar. Setibanya di sana, ia langsung dimarahi oleh bosnya. "Motor itu tanggung jawabmu, Andy. Dan paketnya, tahu nggak harganya berapa?" Andy hanya bisa menunduk, tak bisa berkata apa-apa. "Saya kasih kamu waktu seminggu untuk ganti rugi. Kalau enggak, kamu jangan pernah muncul lagi." Andy mengangguk lemah dan meninggalkan tempat itu tanpa pekerjaan, tanpa motor, tanpa harapan. Malam itu, kamar kos terasa lebih sempit, lebih dingin dari biasanya. Meski begitu, Andy masih menyempatkan diri pergi ke kebun. Ia tak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang memberinya tempat tinggal dan harapan, Ibu Rati. Di kebun,
Ibu Ratih menunggu di gazebo kecil, dikelilingi bunga mawar dan anggrek, melihat Andy datang dengan langkah lunglai dan wajah tertunduk. Hatinya terasa nyeri. "Kenapa, Andy? Kamu kenapa?" tanyanya dengan cemas. Andy duduk di tangga kecil, menatap tanah. "Motor kantor saya hilang, dicuri pas saya salat di masjid. Sama paketnya. Paketnya juga hilang. Saya dipecat dan harus ganti rugi semuanya," jawab Andy pelan, suaranya serak. Ibu Ratih terdiam, matanya berair. Ia tak tahan melihat pemuda yang selama ini rajin dan jujur kini terpuruk. "Berapa yang harus kamu ganti?" tanyanya dengan lembut. "Belasan juta, Bu," jawab Andy hampir tak terdengar. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya nggak punya siapa-siapa di sini." Hening sejenak, lalu terdengar langkah kaki Ibu Ratih yang mendekat. Ia duduk di samping Andy dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Kalau kamu anggap saya seperti orang tua kamu di sini, biarkan saya bantu kamu, Andy," kata Ibu Ratih dengan lembut. Andy menoleh dengan cepat. "Bu, nggak usah. Saya malu. Ibu sudah terlalu banyak bantu saya." Ibu Ratih menggelengkan kepala. "Sudah, jangan pikirkan itu. Saya nggak mau kamu kehilangan semangat hidup hanya karena satu ujian. Kamu sudah seperti anak sendiri buat saya." Malam itu, Ibu Ratih dengan ikhlas mengganti seluruh kerugian Andy kepada perusahaan. Ia mentransfer belasan juta tanpa banyak bicara. Sejak saat itu, sesuatu di hati Andy berubah. Ia merasa berhutang budi, tapi lebih dari itu, ia mulai merasakan kehangatan dari Ibu Ratih. Seseorang yang awalnya hanya ibu kos, kini menjadi pelindung dan sumber kekuatan. Hari-hari berikutnya, Andy tak lagi menjadi kurir. Ia bekerja sepenuhnya di kebun milik Ibu Ratih. Tak hanya berkebun, ia juga membantu memperbaiki rumah, menyapu halaman, bahkan menemani Ibu Ratih berbincang saat sore menjelang. Senyuman Ibu Ratih, yang dulu jarang terlihat, kini muncul setiap hari. Entah sejak kapan, pandangannya kepada Andy mulai berbeda, lebih dalam. Ibu Ratih menyadari bahwa perasaan itu bukan sekadar kasih sayang seorang ibu kos. Ia jatuh cinta, bukan cinta biasa, tapi cinta yang tumbuh dari kekaguman, rasa kasihan, dan kesepian yang selama ini menggerogotinya. Suaminya telah tiada sejak 5 tahun lalu, dan anak-anaknya tinggal jauh di Jakarta. Rumah besar itu kini sunyi. Namun kehadiran Andy, dengan kesederhanaan dan dedikasinya, menghidupkan kembali rumah itu dan bahkan hati Ibu Ratih yang telah lama beku. Sementara itu, Andy masih merasa dirinya hanyalah anak kos yang beruntung. Ia tak pernah berpikir lebih. Namun setiap kali melihat Ibu Ratih tertawa karena candaan kecilnya, atau saat wanita itu memperhatikan apakah ia sudah makan atau belum, Andy merasa nyaman dan damai, seperti pulang. Suatu hari, sebuah mobil mewah meluncur pelan dan berhenti di halaman rumah Ibu Ratih. Seorang pria berkemeja rapi keluar, bersama istrinya dan anak-anak mereka. Pria itu adalah Arman, anak sulung Ibu Ratih, seorang pengusaha sukses yang tinggal di Jakarta. Kehadiran mereka membuat rumah yang biasanya sepi itu ramai dengan tawa anak-anak yang berlarian, aroma masakan khas Sunda yang menggoda, dan suara riang yang memenuhi ruang makan besar yang lama tidak terpakai. Namun, di tengah kegembiraan itu, Arman memperhatikan sesuatu yang berbeda. "Ibu terlihat sangat bahagia sekarang," ujar Arman, sambil menyeruput teh dengan nada penuh perhatian. Ibu Ratih tersenyum hangat. "Itu karena ada Andy." "Andy?" tanya istrinya, penasaran. "Iya, anak muda dari kampung. Sudah beberapa bulan ini dia tinggal di sini, membantu ibu di kebun. Dia kerja keras, sopan, sudah seperti anak sendiri bagi ibu," jawab Ibu Ratih. Arman pun memandang Andy yang sedang membantu anaknya memasang layang-layang di halaman rumah. Andy tertawa lepas, tampak begitu akrab dan seolah bagian dari keluarga mereka. Malam itu, setelah makan bersama, Arman berbincang dengan ibunya. "Bu, kalau ibu butuh teman di rumah ini, jangan ragu. Saya lihat Andy itu tulus. Bisa jadi pelindung ibu," ujar Arman, serius. Ibu Ratih tersenyum tipis. "Ibu hanya takut orang lain tidak bisa menerima hubungan ini. Jarak umur kami jauh.
Jawabnya pelan. Arman menghela nafas. Orang luar bisa bicara apa saja, Bu, tapi yang penting kebahagiaan Ibu. Hari-hari berikutnya, hubungan Ibu Rati dan Andy semakin erat. Mereka sering makan bersama, menanam bersama, dan kadang hanya duduk menikmati senja bersama. Hingga suatu sore, saat hujan rintik turun, mereka berteduh di gubuk kecil di kebun. Andy menatap Ibu Rati dan dengan suara pelan berkata, "Ibu, saya ingin bilang sesuatu." Ibu Rati menoleh, jantungnya berdegup kencang. "Apa itu, Andy?" tanyanya lembut. "Saya nggak tahu hidup saya tanpa ibu akan seperti apa. Saya pernah kehilangan ibu saya saat di kampung, saat ibu saya sakit parah. Tapi ibu hadir, memberi harapan. Saya tidak tahu perasaan ini seperti apa." "Bu," ujar Andy, suaranya hampir tak terdengar. Hening sejenak, hanya suara hujan yang mengisi udara. Ibu Ratih menatap Andy dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu rela menerima ibu dengan semua kekurangan usia dan masa lalu ibu juga merasakan hal yang sama." "Andy," jawab Ibu Ratih, suara lembut namun penuh makna. Air mata menetes di pipi mereka. Di tengah kebun yang basah dan aroma tanah yang harum, mereka saling memeluk dengan penuh haru dan keikhlasan. Perjalanan cinta mereka berlanjut. Pernikahan sederhana pun dilangsungkan. Tetangga kos datang, keluarga Andy dari kampung diundang. Bahkan adik-adik Andy berdiri di sampingnya, menangis bahagia. Ibu Andy kini tinggal bersama mereka di rumah besar milik Ibu Rati, dengan perawatan yang layak. Rumah megah itu tak lagi sunyi. Anak-anak kecil bermain di halaman, dan kebun dipenuhi bunga segar dan sayuran sehat. Andy yang dulu hanyalah pemuda kampung dengan tekad yang kuat, kini menjadi pemilik rumah penuh cinta. Sementara Ibu Rati, yang dulu seorang wanita sebatang kara, kini hidup kembali dalam cinta yang tak terduga. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dari mereka yang seumuran, melainkan dari mereka yang tulus mencintai, saling melengkapi, dan hadir di saat-saat yang paling sulit. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.